Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid daraini. Amin amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita melanjutkan kajian kita yang berlalu, pertama kita membacakan surat Al-Fatihah. Kita niatkan seumpama pahalanya kepada para ulama, kepada para kiai, dan kepada guru-guru kita, baik yang masih hidup ataupun yang telah mendahului kita, dan kepada pengarang kitab Fathul Qarib, wabil khusus kepada Syekhuna Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Ala hazin niyah Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du. Dan setelah itu, artinya setelah bismillah, setelah alhamdulillah, setelah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadza kitabun fi ghayatil ikhtisari wat tahdzibi. Bermula ini kitab yang pada puncak ringkasan, wat tahdzibi, dan bersih. Arti dari tahzib itu at-tasfiyah, bersih. Sama-sama ringkasan maknanya. Wada'tuhu 'alal kitabil musamma bit-taqribi. Yang aku susun akannya kitab di atas kitab yang dinamakan dengan takrib. Jadi matan kitab ini bernama takrib. Liyantafi'a bihil muhtaju minal mubtadi'ina. Supaya mengambil manfaat dengannya kitab orang yang butuh dari si mubtadi'in. Li furu'i syari'ati wad dini, bagi cabang-cabang syariat dan agama. Ada mubtadi'in, ada mutawassit, dan ada pula muntahi. Siapa itu mubtadi'in? Yaitu mereka orang yang mengambil pada kecilnya ilmu. Sedangkan mutawassit orang yang mengambil pertengahan ilmu. Dan muntahi orang yang mengambil besarnya ilmu. Dalam pengertian lain, mubtadi' itu orang yang belum sanggup untuk menggambarkan masalah. Malam yakdir ala taswiril masalah. Orang yang belum mampu untuk menggambarkan masalah. Dan mutawassit, man qadara ala taswiril mas'alati wa lam yakdir ala iqamatid dalili alaiha. Orang yang telah mampu untuk menggambarkan masalah, walam yakdir ala iqamatid dalili alaiha, namun belum mampu untuk mendirikan dalil di atasnya masalah. Menggambarkan masalah ia sudah mampu, tapi untuk berdalil belum mampu ia.
menegakkan dalil di atas masalah itu belum mampu. Nah, inilah yang dikatakan mutawasit. Sedangkan muntahi adalah man qadara ala taswiril mas'alati wa ala iqamatid dalili alaiha. Orang yang telah mampu untuk menggambarkan masalah dan mampu pula menegakkan dalil di atasnya masalah. Muntahi. Dan orang yang mampu untuk menterjih dari beberapa pendapat ulama, menguatkan dari beberapa pendapat ulama, atau dinamakan dengan mujtahid fatwa, seperti Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Dan orang yang telah mampu untuk mengistibatkan hukum, artinya mengeluarkan hukum dari kaedah-kaedah imamnya, dinamakanlah dengan mujtahid mazhab. Sedangkan orang yang telah mampu untuk mengistibatkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah, inilah dinamakan dengan mujtahid mutlak. Seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi. Berarti dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa di atas orang yang berilmu ada pula orang yang tinggi ilmunya. Yang pertama mubtadi, orang yang mula-mula, kemudian naik mutawasit, mutawasit naik muntahi, setelah muntahi mujtahid fatwa, setelah itu mujtahid mazhab, setelah itu adalah mujtahid mutlak. Sesuai dengan firman Allah, wa fauqa kulli dzi ilmin alimun. Di atas tiap orang yang berilmu ada yang lebih berilmu. Waliyakuna wasilatan linajati yaumaddin. Dan supaya adalah kitab sebagai wasilah bagi menyelamatkan aku pada hari kiamat, hari pembalasan. Wa naf'an li ibadihil muslimina, dan sebagai manfaat bagi hambanya yang muslim. Annahu sami'un du'a ibadihi wa qaribun mujibun. Sesungguhnya Allah Maha mendengar akan doa hamba-hambanya dan dekat lagi memperkenalkan, mengabulkan. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar seluruh doa-doa hambanya. Makanya kalau kita menangis, menangislah karena Allah. Apapun masalah kita, seberat apapun masalah kita, kadukan itu hanya kepada Allah. Maka hati itu akan menjadi tenang, akan menjadi tentram di dalam jiwa kita, kalau semua itu kita kadukan kepada Allah. Kata Allah, innallaha balighun amrihi. Sesungguhnya Allah orang yang menyampaikan perkaranya. Yang dimaksud dalam ayat ini, Allah Maha mendengar akan doa hamba-hambanya dengan mendengar dari menerima. Allah dengar semua hajat kita yang kita kadukan kepada Allah, semuanya itu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qaribun mujibun, dan Allah dekat. Allah dekat daripada kita.
Arti dekat di sini kalau di fikih itu dekatnya maknawian, secara maknawi. Apa maksud dekat? Qaribun min ibadihi bi'ilmihi. Allah dekat dari hamba-hambanya dengan ilmunya Allah. Kalau dalam tasawuf itu bahkan Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Wa man qasadahu la yakhibu. Dan orang yang bertujuan kepada Allah la yakhibu, tidak mendapatkan kekecewaan. Kalau kita niat menuju hanya kepada Allah, maka kita tidak akan pernah menemukan kekecewaan. Maka kadukanlah semua hajat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangislah karena Allah. Maka hati itu akan menjadi tentram. Sesuai dengan firman Allah, wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila bertanya hamba-hambaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Allah dekat daripada kita. Allah mendengar semua hajat-hajat hamba-hambanya. Karena Allah fa inni qarib, Allah dekat. Wa'lam annahu yujadu fi ba'di nasakhi hadzal kitabi fi ghairi khutbatihi. Dan ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya kitab akan diperoleh pada sebagian nasih ini kitab pada selain khutbahnya, pada selain mukaddimahnya. Tasmiyatuhu taratan bittaqribi wa taratan bighayatil ikhtisari. Yang namanya satu kali dengan takrib dan satu kali dengan ghayatul ikhtisar. Ini istimewanya kitab, nama matanya dua. Yang pertama takrib, yang kedua ghayatul takrib. Jarang-jarang kitab yang namanya dua. Falizalika samaituhu bismaini, maka karena demikian aku namakan kitab dengan dua nama. Ahaduhuma Fathul Qaribul Mujib fi syarhi al-Fadhit Taqrib. Pertama dari yang dua itu Fathul Qarib Al-Mujib fi syarhi al-Fit Taqrib. Ini namanya. Pertama Fathul Qarib Al-Mujib fi syarhi al-Fadhil Taqrib. Wa thani al-Qaulul Mukhtaru fi syarhi Ghayatil Ikhtisari. Yang kedua namanya Al-Qaulul Mukhtaru fi syarhi Ghayatil Ikhtisar. Qala Syekhul Imamu Abu Thayyibi, telah berkata seorang syekh, lagi seorang imam, Abu Thayyib, yang keterangan tentang syekh, keterangan tentang imam itu telah berlalu. Wa yustaharu aidan bi Abi Syuja'in, dan dimasyhurkan juga dengan Abi Syuja'. Syihabul Millati Waddin Ahmad bin al-Husaini bin Ahmad Asfahani. Syihabul Millati Waddin, bintang agama, yaitu Ahmad bin Husain bin Ahmad Asfahani. Sakallahu sarrahu sabibar rahmati waridwani. Semoga mencurahkan Allah akan kuburannya dengan curahan rahmat dan keridhaan.
Wa askanuhu a'la faradisil janan. Dan semoga Allah menempatkannya pada tempat yang tinggi dari surga Firdaus. Dari sini dapat kita pahami kalau nama Muhammad gelarnya Syamsuddin. Kalau Ahmad itu dengan lakabnya Syihabul Millah. Muhammad Syamsuddin, matahari agama. Kalau Ahmad itu lakabnya adalah Syihabul Millah, matahari agama. Allahu a'lam bissawab.